Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melaksanakan pembelajaran meskipun masih dalam pembelajaran dari rumah, tapi mudah-mudahan kita tetap semangat untuk terus mencari dan menggali ilmu ya. Hari ini IPS kelas 9 di semester genap akan membahas mengenai bab 3, yaitu ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita akan fokus di pembahasan bagian A mengenai perdagangan internasional. Dan diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menjelaskan pengertian dari perdagangan internasional, kemudian menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perdagangan internasional, dan juga menjelaskan manfaat serta hambatan dalam perdagangan internasional. Oke, selanjutnya silahkan kalian lihat dan perhatikan gambar 3.1 berikut ini dan coba kemukakan pendapat kalian. Ya, meskipun ibu bertanya, tapi di situ sudah jelas ya bahwa gambar 3.1 itu adalah kegiatan menurunkan barang di pelabuhan internasional gitu ya. Nah, apa kaitannya ini dengan pengertian perdagangan internasional? Oke, kita mulai bahas. Kegiatan menurunkan barang di pelabuhan itu yang berasal dari negara lain merupakan bagian dari kegiatan perdagangan internasional. Nah, kenapa? Karena perdagangan tidak hanya dilakukan dalam suatu negara saja, tetapi ada juga yang dilakukan antar negara, gitu ya. Karena masing-masing negara ternyata memiliki kekurangan dan kelebihan tersendiri baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia, sehingga mereka akan dapat saling melengkapi jika melakukan kerjasama atau dalam hal ini aktivitas perdagangan internasional gitu. Nah, jadi perdagangan internasional itu apa sih? Perdagangan internasional itu adalah suatu proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba gitu. Nah, jenis-jenisnya mungkin kita sudah familiar dengan istilahnya ya. Ada ekspor dan juga impor. Kalau ekspor itu adalah mengirimkan barang atau menjual barang ke negara lain. Nah, pelakunya disebut eksportir. Sedangkan kalau impor, masuknya barang dari negara lain gitu, dan pelakunya disebut importir. Karena ternyata tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga barang yang dihasilkan oleh masing-masing negara itu biasanya cenderung berbeda tergantung dengan ketersediaan dari sumber daya yang ada di negara tersebut. Jika ada perdagangan internasional, lalu bagaimana dengan perdagangan dalam negeri gitu ya? Perdagangan dalam negeri juga sama sebetulnya, kegiatan pertukaran barang dan jasa. Tetapi di sini ada beberapa perbedaan yang mendasar. Kita bisa lihat pada kolom berikut ini. Yang pertama ada perdagangan dalam negeri, itu kegiatannya dilakukan dalam wilayah suatu negara, gitu ya. Hanya dalam Indonesia misalkan di dalam saja, antar pulau, antar kota. Sedangkan kalau perdagangan internasional itu kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara. Misalnya Indonesia dengan Cina, dengan Malaysia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pembeli dan penjual kalau dalam negeri cenderung bertemu interaksi langsung. Tapi dalam kondisi pandemi tentu berbeda kasus gitu ya. Nah, untuk perdagangan internasional, pembeli dan penjual biasanya tidak berinteraksi langsung. Jadi hanya saling mengirim dan menerima barang gitu. Dan mata uang yang digunakan jika dalam negeri tentu akan sama. Tapi kalau mata uang di perdagangan internasional ini berbeda, sehingga menggunakan devisa gitu ya. Nah, untuk perdagangan dalam negeri ini tidak dikenakan bea masuk, hanya retribusi saja. Sedangkan untuk perdagangan internasional itu dikenakan bea masuk ya. Kemudian untuk dalam negeri tentu kecenderungan biaya angkut lebih murah, tapi tergantung jarak juga sebetulnya. Dan perdagangan internasional ini kecenderungan biaya angkut lebih mahal karena memang jarak yang cukup jauh gitu ya. Nah, berikutnya kualitas barang itu dalam perdagangan dalam negeri ini rata-rata bervariasi ya.
Sedangkan jika perdagangan internasional, kualitas barang tentu harus memenuhi standar internasional. Dan terakhir, peraturan perundang-undangan dalam negeri ini menganut hukum yang sama. Sedangkan perdagangan internasional, peraturan perundang-undangan cenderung mengikuti hukum internasional dan berbeda dalam setiap negara. Berikutnya adalah faktor pendorong. Faktor pendorong sehingga terjadinya perdagangan internasional. Ada 5 aspek setidaknya. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam negara. Jadi masing-masing negara memiliki sumber daya alam yang berbeda gitu ya. Seperti misalkan Indonesia dengan ciri khas ketropisannya bisa menghasilkan sayur mayur yang dengan tanah yang cukup subur gitu. Sedangkan daerah di timur tengah sana cukup sulit untuk bisa menghasilkan itu, walaupun memang ada khas gitu sayurannya. Nah, hal ini akhirnya jadi salah satu aspek untuk kemudian saling melakukan pertukaran barang dalam konteks perdagangan gitu ya. Misalkan di Arab itu cenderung bisa menghasilkan buah kurma yang cukup berkualitas karena memang kondisinya memungkinkan. Di Indonesia bisa memproduksi sayur mayur yang dengan kualitas yang baik juga. Nah, dari itu mungkin terjadi perdagangan dengan saling bertukar barang untuk bisa menghasilkan sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki. Nah, hal ini disebut dengan keunggulan absolut atau absolute advantage gitu ya. Kenapa disebut itu? Karena kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang atau jasa tidak dapat diproduksi oleh negara yang lain, masing-masing memiliki ciri khasnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah perbedaan kualitas sumber daya manusia. Tentu dari aspek pelaksanaan pendidikan masing-masing negara ini ada beberapa perbedaan gitu ya. Nah, ini juga menyebabkan SDM masing-masing negara ini berbeda. Kenapa berpengaruh? Karena tentu pengolahan dari barang yang dihasilkan akan berbeda oleh orang-orang yang memang sudah terbina dengan baik gitu kan. Nah, yang bagian ketiga adalah perbedaan dari penguasaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai iptek cenderung mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak serta juga bermutu dan efisien gitu. Nah, hal ini disebut sebagai keunggulan dari komparatif atau keunggulan komparatif gitu ya, karena suatu negara yang menguasai iptek cenderung bisa memproduksi barang dengan biaya produksi yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Selanjutnya yang keempat ada perbedaan budaya. Kenapa ini berpengaruh? Karena akan menghasilkan barang yang juga berbeda ketika Indonesia dengan beragam budayanya gitu ya, memiliki satu khas membuat batik dengan batik tulis gitu, itu kan handmade, punya ciri khas tersendiri. Atau misalnya Cina yang punya seni keramik gitu dan lain sebagainya, tentu akan cukup berpengaruh. Dan yang terakhir adalah perbedaan harga. Perbedaan harga barang, upah, biaya produksi, dan juga selera cukup berpengaruh dalam proses pelaksanaan perdagangan internasional. Berikutnya adalah manfaat dan juga hambatan perdagangan internasional. Di sini bisa kita lihat. Yang pertama dari aspek manfaat itu setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa karena memang saling bertukar dan saling melengkapi. Dan juga tercipta spesialisasi produk karena masing-masing negara memiliki produksi yang khusus gitu ya, sesuai dengan sumber daya alamnya. Kemudian yang berikutnya, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan itu akan mendapatkan barang dengan mudah dan juga harga yang cukup murah gitu. Dan berikutnya adalah mendorong kegiatan produksi sehingga setiap negara memiliki kesempatan untuk bisa memperluas pemasaran barang yang sudah diproduksinya, tidak hanya sekedar dalam negeri saja. Dan berikutnya adalah setiap negara mampu untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Dan yang keenam, kegiatan produksi itu dapat meningkatkan
potensi perusahaan bertambah sehingga membuka kesempatan lapangan kerja gitu ya. Dan yang ketujuh, pendapatan negara dapat meningkat melalui perolehan devisa dari hasil ekspor. Kemudian yang berikutnya, mendorong kemajuan iptek karena masing-masing negara tentu akan saling berlomba berkompetisi untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga kuantitas barang gitu. Dan yang terakhir adalah perdagangan internasional ternyata mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menyerap banyak tenaga kerja dan akhirnya bisa meminimalisir pengangguran. Nah, selain itu ada aspek penghambatnya juga. Aspek penghambatnya ini memang harga barang dari luar negeri ini bisa jadi cukup murah gitu ya. Kemudian bea masuk juga kalau perdagangan internasional kan itu harus ada bea masuk yang dibayarkan dan itu memang cukup tinggi gitu. Nah, sedangkan proteksi itu adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri tersebut. Jadi misalnya pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina sehingga harga kain tersebut menjadi mahal dan kain yang dihasilkan Indonesia menjadi lebih murah gitu. Ini juga jadi salah satu hambatan. Nah, berikutnya adalah kuota. Kuota itu adalah kebijakan dalam pembatasan jumlah ekspor dan impor dari suatu barang gitu. Jadi sehingga harus berlomba-lomba. Ketika memang sudah dibatasi, ternyata produksi sudah dilaksanakan, maka ini jadi hambatan juga gitu. Apakah akan terjadi perompokan barang atau seperti apa? Nah, berikutnya adalah adanya peraturan gitu ya. Tentu peraturan dari masing-masing negara ini berbeda satu sama lain. Kalau misalkan tidak menemukan titik temu, maka ini menjadi hambatan yang cukup berarti juga. Nah, kemudian ada yang disebut dengan dumping atau politik dumping. Itu adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Ini biasanya yang melaksanakan kebijakan ini adalah Cina gitu. Ini memang bertujuan untuk meningkatkan devisa negara gitu ya. Nah, kemudian pertentangan politik, misalkan seperti kasus waktu itu dari satu negara yang memang tidak rukun dengan negara lain, maka tentu meskipun tidak terjadi perang ya, tapi akan cukup menghambat gitu, karena biasanya negara yang saling bertentangan itu cenderung akan saling menjatuhkan. Terus kemudian ketika terjadi peperangan seperti di negeri Syam sana, sulit untuk bisa masuk dan keluar barang gitu ya, sehingga ini menjadi hambatan dalam perdagangan internasional. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan, dan selanjutnya silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, kita akan buka forum untuk diskusi pembahasan bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.